warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Masjid Taklim Samsi Sumus, beliau Bapak Ustadz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, serta para orang tua kami, Bapak Mundasir, Bapak Abdurrahman, Bapak Mito, Bapak Subur, Bapak Ustadz Umar, semua yang saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan. Tak lupa kepada rekan-rekan semuanya si-ide, se-nasib, se-perjuangan yang saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengerjakan beberapa macam bentuk ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Salah satu bentuk ketaatan yang baru saja kita kerjakan bersama-sama, alhamdulillah kita bisa mengerjakan sholat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan doa, dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Nabi, dilanjutkan dengan pembacaan zikir serta pembacaan Asmaul Husna, sampai dilanjutkan dengan kajian ilmu fikih. Tentu semua ini bukan sesuatu yang mudah. Menjadi mudah tentu bagi orang-orang yang sudah mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua ini sebagai bentuk perhatian kita, kepedulian kita dalam hidup ini, bahwa orientasi dalam hidup kita adalah akhirat. Tujuan kita dalam hidup adalah untuk mencari bekal kehidupan di akhirat kelak. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu syamlahu wa ja'ala khinahu fi qalbihi wa aqadhu dunya wa hiya rahimatun. Wa man kanatid dunya hammahu shattatallahu syamlahu wa ja'ala faqran baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Wasta'idu man ikhtara baqiyatan yadumu na'imuha ala baliyatin la yanfudu azabuha." Yang artinya kurang lebih begini: barang siapa yang tujuannya, keinginannya dalam hidup adalah akhirat, kata Nabi, maka Allah akan mengumpulkannya sesuatu yang bercerai-berai, yang berserakan Allah kumpulkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang orientasinya dalam hidup akhirat, yang dipentingin, yang diutamakan urusan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang mengutamakan urusan akhirat, ya,
Allah menjadikannya di dalam hatinya rasa cukup. Rasa apa? Rasa kecukupan, rasa kecukupan. Apapun keadaannya dia ngerasa cukup. Bagi siapa? Bagi orang yang mengedepankan kepentingan akhir. Yang ketiga, wa tatuhu dunya wa hiya rahimatun. Dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan patuh. Datang, tidak dicari, datang dengan sendiri. Maka ada istilah rezeki min haitsu la yahtasibu, rezeki yang datangnya tidak pernah diduga-duga sama sekali. Datang dan tidak pernah kebayang akan dapat sebanyak itu. Ya, contoh ya, belum lama yang viral banget, penjual es teh. Hitungan secara matematika, maaf ya, hasilnya tidak bisa untuk beli mobil. Secara matematika ya, hasilnya tidak bisa untuk menunaikan ibadah umroh secara matematika. Ya. Tapi ini memang sudah menjadi kuasa dan kehendak Allah. Ya. Dilalah lewat ledekan Gus Miftah yang akhirnya viral sehingga memunculkan apa? Memunculkan rasa empati kepada si penjual es teh. Dari awal saya sudah berpikir, ini bukan masalah ucapan Gus Miftahnya yang dianggap meledek, tapi saya meyakini bahwa orang ini adalah orang-orang yang selalu patuh, tunduk, mengutamakan urusan akhirat. Insya Allah, keyakinan saya begitu pokoknya. Bukan masalah ucapan Gus Miftah ini, bukan. Tapi karena orang itu, orang yang selalu mengedepankan urusan akhirat. Kemudian potongan hadis yang kedua ini, dan barang siapa yang tujuan dalam hidupnya, keinginannya adalah dunia, jadi yang diutamakan adalah urusan dunia, maka yang pertama, apa-apa yang sudah terkumpul akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, akan dijadikan kefakiran pada dirinya dalam setiap pandangannya. Mau diberi berapapun kekayaan, dia tetap merasa kurang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tujuannya dalam hidup adalah semata-mata kesenangan dunia. Orang nggak penting urusan akhirat. Ya, kalau bicara urusan akhirat, sing penting aku senang uripnya dalam dunia. Ya, berapapun kekayaan yang dia miliki tidak akan merasa kecukupan. Ya. Nah, kemudian dunia datang kepadanya, dunia tidak datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Jadi buat mereka orang-orang yang selalu mengedepankan urusan dunia, meninggalkan urusan akhirat, maka kalau toh dia diberi dunia, maka itu sudah seukuran. Mau kaya mau miskin seukuran. Jadi tidak ada istilah rezeki tiban, rezeki nomplok, buat mereka itu nggak ada. Mau kaya mau miskin, pokoknya memang jatahnya segitu. Nggak ada istilah rezeki min haitsu la yahtasibu buat mereka. Orang-orang yang selalu mengutamakan urusan dunia. Terusan dalam hadis ini, orang yang beruntung adalah orang-orang yang memilih sesuatu yang kenikmatannya kekal. Berarti amalan-amalan yang ada kaitannya dengan akhirat. Ya. Di atas sesuatu yang rusak, yang siksaannya terus menerus tidak ada putus-putusnya. Ini kalau urusan dunia, ya Allah, kenikmatannya nggak seberapa, akan ada batasnya, tapi siksaannya di akhirat pertanggungjawabannya terus menerus. Ya, semoga perkumpulan kita pada malam hari ini sebagai bukti bahwa kita semua adalah orang-orang yang peduli dengan urusan akhirat, orang-orang yang selalu berusaha membekali kehidupan akhirat dengan amal-amal soleh.
Selanjutnya salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini insya Allah untuk pembahasan mengenai sholat Jumat dan khutbahnya, insya Allah ini sudah sampai pembahasan yang terakhir. Insya Allah nanti kalau masih ada waktunya, ini saya tinggal menambahkan sedikit ini, tinggal sedikit ya Pak Ustaz Mabrur, mengenai pembahasan khutbah Jumat dan sholat Jumat. Ini ada sedikit tetapi penting banget. Ini pengetahuan yang hampir tidak pernah tersentuh, artinya jarang sekali dibicarakan dan disampaikan. Nanti kalau masih ada waktunya saya lanjut insya Allah pada pembahasan berikutnya mengenai sholat rawatib, sekaligus untuk menjawab pertanyaan saudara kita Bapak Ustadz Mabrur kemarin. Jawabannya nanti di situ. Memang kadang-kadang saya kalau ditanya itu nggak langsung tes kayak gitu, karena saya takutnya keceplosan. Ya mending nantilah pas buka kitabnya saja, saya mending begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini untuk melengkapi pembahasan seputar khutbah Jumat. Kemarin kan sudah ada pembahasan mengenai bagi jamaah yang datang ke masjid telat dalam keadaan khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Maka kemarin anjurannya adalah bagi orang yang datangnya telat tetap dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid, tetapi tidak boleh dipanjangin, cukup mengambil rukunnya saja. Jadi nggak usah baca iftitah, langsung ke Fatihah begitu, nggak usah dipanjangin. Itu yang pertama. Nah kemudian di sini ada pengecualian. Ya, ada pengecualian bagi siapa? Wa yustasna man dakhala akhirul khutbati. Dikecualikan bagi orang-orang yang datang ke masjid dalam keadaan imam menyampaikan khutbahnya itu sudah di akhiran. Artinya khutbahnya sudah rada lama. Jadi permasalahannya begini. Fa in khalaba ala dhanni annahu in salahuma fatadhu takbiratul ihrami ma'al imami tarakahuma wala yaqudu falyastamirru qa'iman. Apabila dia beranggapan meyakini kalau dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka akan terjadi dia tidak menemukan takbiratul ihramnya imam. Artinya sholat tahiyatul masjid belum selesai, imam sudah terburu takbiratul ihram. Kalau dia yakin pokoknya dalam perkiraan, ini kalau saya sholat tahiyatul masjid ini bakal ketinggalan sholat Jumatnya, bakal ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kalau posisinya seperti ini, buat kita ini yang datang ke masjid sudah telat, khutbah sudah lama, di perkiraan tidak akan ngejar, maka sebaiknya kita tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid wala yaqudu, dan tidak boleh duduk. Nah, ini kan jarang kita dengar. Jangan mengerjakan sholat tahiyatul masjid dan jangan duduk. Bal yastamiru qa'iman, justru dia terus dalam posisi berdiri. Supaya apa? Li Allah, bentar hilang. Li Allah jalisan fil masjid qabla tahiyatul masjid, supaya orang itu tidak duduk di dalam masjid sebelum dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid, ya, supaya dia tidak sampai duduk di dalam masjid sebelum dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Jadi anggap saja nanti sholat Jumatnya itu termasuk. Kayak gitu maksudnya, ya. Tadi kan sudah nggak memungkinkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Mungkin, tetapi nanti ketinggalan takbiratul ihram. Ini perkiraannya. Kalau ini perkiraan masih aman, nggak tahu nih, biasanya khutbahnya lama nih. Nggak apa-apa, sholat tahiyatul masjid.
Nah kalau sampai terjadi, ini khotibnya rupanya ahli fikih, pandai memahami, melihat ada salah satu jamaah yang tetap mengerjakan sholat tahiyatul masjid, padahal tadinya ini sudah mau diudahin, ya. Maka bagi sekhotib dianjurkan atau disunahkan ustuhiba lil imami ayyazida fi kalamil khutbati. Maka disunahkan bagi sang imam atau sang khotib untuk menambah pembahasan dalam khutbahnya. Kalau misalkan dia lagi membaca ayat, ya ayatnya panjangin. Kalau dia misalkan lagi baca doa, ya doanya panjangin. Kalau dia masih dalam materi pembahasan apa yang disampaikan dalam khutbahnya, dia ditambah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang yang sedang mengerjakan sholat tahiyatul masjid ini bisa mengerjakan secara sempurna sampai salam. Jelas ya? Inilah peliknya ilmu fikih. Makanya perlu diulang apa yang kadang saya ngerasa ini kayak nyelik nih, saya sampaikan lagi. Begitu ya. Jadi jangan sampai ada muncul anggapan bahwa pembahasan itu kok diulang-ulang terus ya. Saya tidak bermaksud mengulang, tetapi kadang untuk menambahkan penjelasan-penjelasan yang mungkin masih bahasa Mas Taroni nyelip, ya keselip, ya masih belum terlalu lengkap. Sudah jelas ya? Lanjut. Tadi sudah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pembahasan berikutnya mengenai sholat sunnah rawatib. Saya bacakan materinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanu at-tabi'atu lil faraidi wa yu'abbaru anha aidan bi sunnatir ratibati wa hiya 17 ruknatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah-sunnah yang mengikuti beberapa sholat fardu, ya, di sini dinisbatkan atau dinamai dengan nama sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, artinya mengiringi sebelum atau sesudah. Sebelum disebutnya qobliyah, yang sesudah fardu disebutnya badiyah. Ini istilah lainnya selain qobliyah atau badiyah, istilah lainnya adalah rawatib. Nah, jumlahnya menurut jalan kitab Fathul Qorib di sini, nanti dalam pembahasan lain jumlahnya itu beda-beda. Ada yang menghitungnya menjadi 19, ada yang menghitungnya menjadi 20, ada yang menghitungnya menjadi 21. Tetapi yang saya baca ini adalah kitab Fathul Qorib, maka saya mengikuti di sini. Jumlah sholat sunnah rawatib di sini ada 17 rakaat secara total, 5 waktu. Berapa? 17 rakaat totalnya untuk sholat 5 waktu. Yang pertama, rakatul fajri, dimulai dari sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah sebelum sholat subuh. Jadi 2 rakaat fajar ini masuk kategori sholat sunnah rawatib, sudah 2. Yang berikutnya, wa arba'un qabla zuhri wa rak'atani ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya atau setelah zuhur. Berarti zuhur ini ada 6 sholat sunnah, sebelumnya 4, sesudahnya 2. Tadi ada tambahan 2 sholat sunnah fajar 2, berarti sudah 8. Dilanjut. Warok ngatani, sebentar. Wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Tadi sudah 8. Ditambah 4 menjadi 12. Jadi sebelum asar 4. Warok ngatani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Jadi 12 ditambah 14
14. Untuk mencapai hitungan 17 bagaimana? Ya, 3 lagi. Wa salatun ba'dal isya'i yutiru bi wahidatin minhunna wal wahidatu hiya aqallul witri wa aktsaru ida asyrata rak'atan. Yang 3 rakaat ini jatuhnya setelah sholat isya. Yang 3 rakaat jatuhnya setelah sholat isya. Nah, satu dari 3 ini, satu dari 3. Tadi kan setelah sholat isya ada 3 sholat sunnah. Satu dari 3-nya ini dibuatlah sholat witir. Jadi buat kita ini, ya saya lah yang masih merasa lemah, tapi kepengen menjalankan sebagian sunnah walaupun dengan bahasa saya istilahnya yang paling minim lah, yang penting sudah melaksanakan. Caranya begitu. Sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat plus 1 rakaat witirnya sudah. Nah, ini pengetahuan Mas Pak ya. Jadi kalau misalkan mau sengaja sholat witir nanti malam 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat terlalu berat, caranya gini aja ya. Sholat isya lanjut ba'diyah 2 rakaat, lanjut 1 witir, sudah selesai ya. Paham ya? Nah, kemarin pertanyaan dari Bapak Ustadz Mabrur, bolehkah? Apa boleh ya mengerjakan sholat sunnah qobliyah kalau nggak salah benar ya? Ya, qobliyah zuhur ya, jelas sekali ya. Boleh tidak mengerjakan sholat qobliyah zuhur dengan 1 salam, 4 rakaat 1 salam? Jawabannya jelas sekali di sini dalam kitab Bajuri, saya sudah bacanya tadi berulang-ulang. Boleh. Boleh 4 rakaat 1 salam. Boleh dengan 1 tasyahud, jadi tasyahud akhir saja. Boleh dengan 2 tasyahud ya. Kalau bicara mana yang lebih utama, yang lebih utama dijadikan 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 takbiratul ihram, 2 tasyahud, 2 salam. Jadi sama qobliyah semua ya, sama-sama ya. Itu yang paling utama, qobliyah semua ya, semua qobliyah. Cuman untuk yang ya qobliyah semua ya, yang dua juga sama niatnya qobliyah. Yang pertama 2 rakaat qobliyah, nanti kemudian pada 2 rakaat gelombang kedua juga sama-sama qobliyah. Yang diborong 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam juga qobliyah. Jadi jelas sekali di sini ya. Kemarin saya syak, tapi memang Ustadz Hanafi kemarin sudah menyampaikan. Tapi memang kalau model saya memang kalau nggak dibaca lagi saya takut salah. Ini masalah hukum, masalah fikih. Jadi saya membaca lagi, jadi gamblang sekali. Memang benar apa yang disampaikan oleh Mas Hanafi kemarin ya. Boleh. Jadi ini barangkali yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan mendatang saya masih melanjutkan pembahasan mengenai sholat sunnah rawatib. Monggo kalau ada yang mau ditambahkan saya akan